Beliau dawuh kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing. Orang yang asing di suatu daerah, misalnya kita misalnya jalan-jalan, atau kita misalnya pergi ke suatu daerah untuk keperluan tertentu, atau misalnya untuk rekreasi misalnya. Maka di sana kita disebut apa? Gharib, kita orang asing karena kita bukan penduduk situ. Kita bukan penduduk situ. Di dunia ini hendaknya kita menjadi seakan-akan kita menjadi orang yang asing. Kita di dunia ini kita seperti orang asing karena dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Karena di sini kita hanya sebentar saja. Nah, kita dikatakan sebagian orang mengatakan apa? Numpang lewat saja. Kita hanya sebentar di sini, numpang minum saja. Kita orang asing. Orang asing itu artinya nggak lama berada di tempat itu karena itu bukan tempat kita yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Jangan lupa setiap kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, untuk mengiringinya dengan niat yang ikhlas karena Allah. Karena hanya dengan ikhlas karena Allah kita dalam melakukan setiap amal soleh, maka amal soleh yang kita lakukan akan menjadi berpahala, bernilai indallahi ta'ala. Mari kita mulai. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabaha wa idza asbahta fala tantadhiril masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ani Ibnu Umar, kacerita saking Ibnu Umar, tegese Abdullah Ibnu Umar. Radhiya muka-muka ngridhani sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking Abdullah lan Umar bin Khattab. Qala was ngendika sapa Ibnu Umar, akhadha ngalap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi kelawan pundak ingsun. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, kun dadiya sapa sira fid dunya ing dalem dunya, fid dunya ing dalem donya ka'annaka iku kaya-kaya sak temene sira iku gharibun wong kang asing, aw abiru sabil utawa kaya-kaya sak temene sira iku wong kang lewat dalan, wong kang nyebrang dalan utawa wong kang ngambah dalan. Wa kana lan ana sapa Ibnu Umar iku yaqulu dawuh sapa Ibnu Umar, idza amsaita tatkalane sore sapa sira fala tantazir mongko aja nunggu sapa sira as-sabaha ing isuk. Wa idza asbahta lan tatkalane isuk sapa sira fala tantazir mongko aja nunggu sapa sira al-masaa ing sore utawa ing wengi. Wa khud lan ngalapo sira min sihhatika saking sehat sira lima radika kanggo sakit sira.
kanggo lara sira, wa min hayatika lan saking urip sira limautika kanggo mati sira. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini hadis yang kita baca cukup pendek, tetapi kemudian diiringi dengan perkataan dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Hadisnya cuman kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Nah, kelanjutannya idza amsaita itu adalah perkataan dari Abdullah ibnu Umar memaknai dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza amsaita fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Akhadha bimankibi, di sini maksudnya adalah memegang pundakku. Kemudian Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu itu orang yang asing. Atau jadilah di dunia ini seakan-akan kamu adalah seorang pengembara. Abiru sabil itu pengembara yang lewat jalan, sekedar hanya lewat. Kemudian Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi. Dan bila kamu berada di waktu pagi, maka janganlah kamu menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu. Nah, ini maksud wa khudh min sihatika. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pemirsa Madu TV, kaum muslimin, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini hadis yang simple, pendek, tetapi kalau diamalkan hadis ini, maka seseorang akan berada dalam kebaikan, senantiasa dalam kebaikan, dan dia akan memperoleh keselamatan yang abadi di akhirat. Nah, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa dunia ini sangat singkat. Nah, dunia ini sangat pendek. Dunia ini tidak lama, hanya sebentar saja. Kalau kita berpikir sebenarnya kita sudah mengetahuinya, tetapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mempertegas lagi. Kalau kita misalnya mau berpikir dengan akal kita, maka kita pun akan bisa mengetahui bahwa dunia ini sebenarnya tidak lama. Apalagi pada saat ini orang umur manusia di dunia ini yang 100 tahun saja sudah jarang. Itu sisa-sisa orang zaman dulu masih tersisa ya. Tetapi kalau orang-orang yang hidup setelah setelah misalnya tahun 60 seterusnya, itu jarang yang sampai memiliki umur sampai 100 tahun. Artinya tidak lama. Ada yang mati umur 60 tahun, ada yang mati umur 50 tahun, ada yang mati umur 40 tahun, ada umur yang 30 tahun sudah mati, ada yang mati umur 20 tahun, 10 tahun juga ada yang sudah mati, ada bahkan yang baru umur 5 tahun sudah mati, ada juga yang baru umur 1 hari kemudian mati. Artinya kematian itu
tidak lama. Seseorang hidup di dunia ini tidak lama. Paling lama pun tidak lama. Seseorang hidup di dunia ini selama-lamanya hidup itu tidak lama, karena perbandingannya adalah perbandingan hidup di akhirat. Kemudian seseorang juga akan merasa bahwa meskipun umur dia panjang, dia akan tetap merasa bahwa dia masih sebentar di dunia ini. Sehingga perasaan kebanyakan orang itu masih pengen lama lagi hidup di dunia ini. Meskipun dia sudah umur 70 tahun, dia berdoanya tetap, ya Allah panjangkanlah umurku, dan seterusnya. Karena banyak orang ingin diperpanjang umurnya di dunia ini. Tetapi dunia ini sebenarnya hanya sebentar, dan kematian selalu datang tiba-tiba. Selalu datang tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Meskipun dia sudah tahu bahwa dia akan mati, tetapi mati itu selalu terasa tiba-tiba. Meskipun sebelumnya dia sudah sakit, tetapi selalu dia merasa bahwa kematian ini kok tiba-tiba sudah mati. Kenapa? Karena dia belum siap untuk mati, sehingga terasa bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di sini diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dawuh kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing. Orang yang asing di suatu daerah, misalnya kita misalnya jalan-jalan, atau kita misalnya pergi ke suatu daerah untuk keperluan tertentu, atau misalnya untuk rekreasi misalnya, maka di sana kita disebut apa? Gharib, kita orang asing, karena kita bukan penduduk situ. Kita bukan penduduk situ. Di dunia ini hendaknya kita menjadi seakan-akan kita menjadi orang yang asing. Kita di dunia ini kita seperti orang asing, karena dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Karena di sini kita hanya sebentar saja. Kita dikatakan, sebagian orang mengatakan apa? Numpang lewat saja. Kita hanya sebentar di sini, numpang minum saja. Kita orang asing. Orang asing itu artinya nggak lama berada di tempat itu, karena itu bukan tempat kita yang sesungguhnya. Ada tempat kita yang sesungguhnya, yang kita akan berada di sana selamanya, yaitu akhirat. Akhirat itulah yang nanti akan menjadi tempat tinggal yang sebenarnya. Jika seseorang itu mukmin, maka dia akan senang selamanya di akhirat tanpa ada batasnya. Jika seseorang itu kafir, maka dia akan bertempat tinggal di akhirat itu selama-lamanya tanpa bertempat tinggal di neraka, diazab selama-lamanya. Itulah tempat tinggal yang sesungguhnya. Sementara dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kita di sini diibaratkan adalah gharib, orang yang asing. Ketika kita bepergian ke suatu daerah, kita menjadi orang asing di situ, maka kita berpikirnya apa? Berpikirnya bukan untuk di situ, untuk tinggal di situ, tetapi untuk kemudian pergi kembali meninggalkan tempat itu. Maka apa yang kita perlukan di situ harus segera kita dapatkan untuk kepentingan perjalanan kita selanjutnya. Jangan seseorang kemudian dia sebagai orang asing di situ kemudian dia berpikir untuk kesenangan diri dia di tempat itu. Misalnya kita mau ke Jakarta, tujuan kita adalah ke Jakarta. Kemudian kita singgah karena haus misalnya, kita atau karena sesuatu hal kita misalnya naik kendaraan, tujuannya adalah untuk mengisi apa? Mengisi bensin misalnya di rest area misalnya kalau di zaman sekarang.
Maka pikiran kita jangan kemudian kita berpikir kesenangan di tempat itu, tetapi berpikirlah bagaimana perjalanannya berikutnya, sehingga waktu yang singkat itu hendaknya kita gunakan semaksimal mungkin untuk kemudian mendapatkan kesenangan dalam perjalanan berikutnya. Tidak kemudian berpikir di situ saja, tetapi berpikir untuk berikutnya. Karena apa? Di situ kita tidak lama. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awabiru sabil. Awabiru sabil ini lebih cepat daripada gharib. Kalau orang asing bisa jadi dia di situ 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Tetapi dia tidak akan selamanya di tempat itu karena dia bukan penduduk situ. Tetapi kalau abiru sabil, seorang pengembara, maka dia hanya lewat, sekedar lewat saja. Abiru sabil itu dia hanya sekedar lewat saja. Lewat itu lebih cepat dibandingkan gharib. Kalau orang gharib di suatu daerah, maka dia akan ada waktu meskipun tidak lama, tetapi dia akan berada di situ. Tetapi kalau abiru sabil, maka itu lebih cepat daripada gharib dalam hal keberadaan dia di tempat tersebut. Nah, kalau kita di dunia ini bisa memposisikan diri kita sebagai gharib, dunia ini bukan tempat tinggal saya. Dunia ini hanya tempat saya mampir sebentar, untuk sementara waktu, untuk untuk mencari bekal kepentingan yang lebih lama di tempat tinggal saya nantinya. Nah, saya di sini hanya sekedar lewat saja. Saya di sini tidak untuk bersenang-senang, tetapi saya di dunia ini hanya sekedar lewat saja karena ada tujuan saya yang abadi, yaitu akhirat. Maka orang yang berpikir seperti itu, maka pasti dia akan bersegera untuk berbekal diri, bersegera untuk beramal soleh, bersegera dia untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan untuk akhirat. Karena dunia yang pendek ini itu ternyata menjadi penentu dari kehidupan yang abadi. Ini yang permasalahannya. Nah, permasalahannya adalah di situ. Bahwa dunia yang hanya sesaat, yang hanya sesaat ini, dunia yang hanya sementara ini, dunia yang singkat ini, ternyata dijadikan oleh Allah sebagai penentu apakah seseorang itu nanti akan selamat di akhirat apa tidak. Ternyata dijadikan sebagai penentu bagi Allah apakah manusia itu nanti sebagai ahlul jannah, sebagai penduduk surga, atau sebagai ahlun nar, sebagai penduduk neraka. Ini yang jadi permasalahan itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dunia ini pendek, dunia ini singkat, tetapi ternyata dunia yang singkat ini menentukan kehidupan kita yang abadi. Jika di dunia yang singkat ini seseorang itu tidak mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan celaka di kehidupan yang abadi. Sebaliknya, jika seseorang itu mampu memanfaatkan waktu yang singkat di dunia ini dengan keimanan dan amal-amal ketaatan, maka dia akan senang di kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi di akhirat, karena dia akan masuk ke dalam surga. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mempertegas dan semakna dengan hadis ini.
Misalnya Allah berfirman wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Artinya dibandingkan apa? Dibandingkan dengan dunia. Artinya dunia itu tidak lebih baik dan tidak lebih abadi, bahkan tidak abadi sama sekali. Sementara akhirat itu abadi. Surga itu abadi, neraka itu juga abadi. Dalilnya sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwa neraka itu abadi, penduduknya yaitu orang-orang kafir itu juga abadi di dalamnya. Surga itu abadi dan penduduknya juga abadi di dalam surga. Nah, di sini harus diwaspadai karena ada sebagian kelompok yang meyakini bahwa neraka itu tidak abadi. Di antaranya adalah kelompok Wahabi, yaitu pengikut dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini salah satu penyimpangannya, dia mengatakan bahwa neraka itu tidak abadi. Penduduk neraka, orang-orang kafir, nanti ketika neraka sudah punah, maka mereka akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini salah satu keyakinan menyimpang dari Ibnu Taimiyah. Keyakinan seperti ini jelas keyakinan yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu abadi. Dan ini bertentangan dengan banyak sekali ayat Al-Quran. Sekitar ada 60 ayat di dalam Al-Quran selain hadis itu menegaskan bahwa surga dan neraka itu abadi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di antara ayat yang sangat terang menjelaskan itu, di antaranya Allah berfirman, "Wa ma hum bi kharijina minan nar." Dan mereka orang-orang kafir itu tidak akan keluar dari neraka. Artinya selama-lamanya mereka akan abadi di dalam neraka. Wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada, dan seterusnya. Dalam hadis disebutkan bahwa nanti ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, maka makhluk yang bernama kematian itu didatangkan dalam bentuk kambing. Jadi kematian itu yang ditakuti oleh manusia itu didatangkan dalam bentuk kambing. Kemudian kambing yang bernama kematian itu disembelih sebagai pertanda bahwa kematian telah mati, sebagai simbol bahwa kematian telah mati, sehingga diserukan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun la maut. Wahai penduduk surga, abadi, tidak akan ada kematian lagi, karena kematian sudah mati. Mendengar seruan itu, para penduduk surga, orang-orang yang beriman, mereka bertambah kegembiraannya. Karena mereka mengetahui bahwa kenikmatan yang akan mereka peroleh tidak akan pernah berakhir, sehingga mereka bergembira mendengar itu. Kemudian diserukan kepada penduduk neraka, ya ahlan nar khuludun la maut. Wahai penduduk neraka, abadi, tidak akan ada lagi kematian. Maka di sini penduduk neraka, orang-orang kafir itu mereka semakin bersedih karena mereka mengetahui bahwa azab yang mereka terima selama ini tidak akan pernah berakhir. Selamanya dia akan mendapatkan azab tersebut. Ini adalah dalil dari hadis yang menunjukkan bahwa neraka itu abadi. Kaum muslimin rahimakumullah, karena itu hati-hati dengan keyakinan yang menyimpang yang mengatakan bahwa neraka itu tidak abadi. Jadi akhirat itu abadi.
Dan di akhirat nanti finalnya itu adalah surga atau neraka. Mereka yang beriman, maka mereka akan berada di dalam surga selama-lamanya. Surga adalah tempat tinggalnya. Sehingga kalau kita menyebut ahlul jannah, penduduk surga, siapa dia? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Ketika kita menyebut penduduk neraka, maka siapa yang dimaksud? Al-kafirun, mereka adalah orang-orang kafir. Kalau sudah disebut penduduk, aslinya apa? Dia bertempat tinggal di situ selamanya. Orang mukmin adalah penduduk surga, maka dia akan berada di situ selamanya. Orang kafir adalah penduduk neraka, maka dia akan tinggal di neraka selamanya, karena dia penduduk situ. Seperti ketika seseorang disebut, oh dia adalah penduduk Kabupaten Kediri, penduduk misalnya Dusun Jati, maka dia akan selamanya di situ sampai mati. Kalau di dunia ada akhirnya sampai mati, karena apa? Dia sebenarnya bukan penduduk di situ, karena dia di situ hanya orang asing saja, gharib, awabiru sabil. Mereka hanya sebentar. Yang sebenarnya itu kita itu adalah nanti di akhirat, apakah kita itu penduduk surga atau penduduk neraka? Karena disitulah tempat yang abadi. Sementara dunia itu tidak abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat itu abadi, maka akhirat itu lebih baik daripada dunia yang tidak abadi. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harus selalu kita ingat, ya. Hadis ini harus selalu kita ingat, bahwa kita di dunia hanya sebentar. Itu harus kita ingat. Karena kalau tidak kita ingat, maka ini akan sangat berbahaya. Orang yang merajalela dalam kehidupan di dunia ini, yang tidak mau beriman, tidak mau taat, tidak mau beribadah kepada Allah, itu rata-rata orang yang gak ingat kalau dia itu di dunia ini hanya sebentar. Perasaan dia akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Sehingga dia dalam kehidupan di dunia ini, dia pergunakan dengan berfoya-foya. Dengan berfoya-foya, dengan membangun rumah semegah-megahnya, dengan membeli kendaraan semewah-mewahnya, dengan makan enak-enaknya dan sebagainya. Itu yang dilakukannya di dunia ini. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia hidup ini di dunia ini, ya kehidupan yang sebenarnya di dunia ini. Sehingga apa? Dia manfaatkan waktu itu untuk bersenang-senang. Nah, itu akibat apa dari perasaan itu. Tetapi apabila dia mengingat hadis ini, bahwa dia berada di dunia ini hanya sekedar lewat. Dia di dunia ini hanya sekedar sebagai seorang yang asing, gharib. Maka dia tidak akan sempat untuk berpikir kepentingan di dunia yang sesaat, tetapi dia akan berpikir untuk perjalanan berikutnya di tempat yang dia akan abadi di sana, yaitu di akhirat. Nah, karena sudah terbukti, sudah pernah kita sampaikan, secara kasat mata nggak ada orang di sekitar kita yang selamat dari kematian, dari Azrail, nggak ada. Banyak sekali dulu yang kita mengenal ada di sekitar sini orangnya, sekarang udah nggak ada lagi. Nah, kita lihat saja tetangga-tetangga kita, dulu ada mbah ini, ada mbah ini, ada mbah ini. Sekarang kok nggak ada lagi ya. Dulu ada pak ini, ada pak ini kita kenal, sekarang sudah nggak ada lagi. Kemana mereka? Ternyata sudah meninggalkan dunia ini. Nah, dan kita hanya menunggu giliran saja untuk kemudian mengikuti mereka.
Siapapun itu tidak mengenal apakah dia masih muda atau sudah tua, semuanya memiliki potensi yang sama, tidak pandang bulu. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kalian takut untuk bertemu dengan kematian itu, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu pasti akan menghampirimu. Nggak bisa tidak. Meskipun kamu lari sekencang-kencangnya dari malaikat Azrail, kamu nggak akan bisa lari. Kamu tidak akan bisa untuk menjauhinya. Fa innahu mulaqikum. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang hidup pasti akan merasakan kematian. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Kalau tidak mau mati, maka seharusnya dia tidak hidup. Tapi sudah terlanjur hidup kita di dunia ini, maka kita harus bersiap-siap. Mau tidak mau harus bersiap-siap. Hadis menunjukkan dunia ini tidak lama. Ayat menunjukkan dunia ini hanya singkat. Pengalaman menunjukkan bahwa dunia ini juga sangat singkat. Ada orang sangat sehat badannya, sangat sehat, badannya besar, kekar. Orang semuanya takut karena kekuatannya, mati juga akhirnya. Ada orang yang dikenal sakti, ditembak tidak mempan, dibacok tidak tedas dan sebagainya, ternyata mati juga pada akhirnya. Nggak ada orang yang kemudian abadi. Banyak dalam sejarah orang-orang sakti, bahkan difilmkan, tetapi ternyata juga mati juga. Nggak ada yang bisa memenangkan melawan malaikat Azrail alaihissalam. Nah, karena itulah maka orang yang kita berpikir, maka di sini kita penting untuk itu. Nah, dengan kata lain sebenarnya dari hadis ini adalah bahwa kita harus sering mengingat kematian. Aktsiru min hadzimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat kematian. Semakin seseorang itu sering mengingat kematian, maka semakin siap seseorang untuk menghadapi kematian. Jadi aktsarun nasi isti'adadan lil maut, orang yang paling siap untuk menghadapi kematian itu adalah aktsaruhum, orang yang paling banyak zikran lil maut, yang paling banyak ingatnya terhadap kematian. Karena kalau seseorang ingat, oh saya di sini cuma sebentar, oh saya di sini akan mati dan seterusnya, pasti seseorang akan bergegas untuk untuk beramal yang soleh, untuk melakukan amalan ketaatan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya hadis itu adalah itu. Jadilah kita di dunia itu, ingatlah bahwa kita di dunia ini hanya sebentar. Ad-dunya sa'ah ij'alha ta'ah. Dunia ini hanya sesaat, maka jadikanlah dunia ini diisi dengan ketaatan-ketaatan. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, konsekuensi dari ketika kita merasa bahwa di dunia ini sebagai orang yang asing, sebagai seorang pengembara di dunia ini, konsekuensi itu sesuatu yang pasti terjadi pada diri kita ketika kita mengetahui bahwa kita di dunia ini sebagai pengembara, bahwa kita di dunia ini hanya sebentar. Jika itu ada pada benak kita, pada hati kita, maka apa yang akan terjadi pada diri kita? Yang pertama, kita tidak akan merasa tinggal selamanya di dunia. Ini modal penting. Merasa bahwa saya tidak akan hidup selamanya di dunia,
ini adalah modal penting. Karena jika seseorang itu merasa hidup selamanya di dunia, maka dia akan, tadi itu yang kita sampaikan, dia akan semena-mena, dia akan tidak berpikir untuk bersiap-siap menghadapi akhirat. Nah, banyak sekali orang dalam sejarah itu dia menyiapkan kehidupan dunia ini begitu luar biasa. Jadi dia merasa bahwa dia hidup selama-lamanya. Ada di sini dikisahkan ada seorang raja namanya Shaddad ibnu Ad. Shaddad ibnu Ad itu adalah seorang rajanya raja. Nah, karena dia itu menguasai dunia ketika itu. Jadi bukan hanya menguasai satu kerajaan, satu negara, tetapi menguasai seluruh dunia. Di bawah Raja Shaddad ibnu Ad itu ada 260 raja. Jadi ada raja yang menginduk kepada beliau, mengikuti di bawah kekuasaan beliau. Ada 260 raja yang tunduk di bawah Raja Shaddad ibnu Ad. Nah, beliau hidup selama 900 tahun. Ini termasuk umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang ini kafir. Dia hidup selama lama 900 tahun. Nah, tetapi dia apa? Dia kafir, tidak percaya. Nah, ketika ada seorang nabi yang memberitahukan kepadanya bahwa di surga, bahwa di akhirat nanti itu akan ada surga dengan sifat-sifat seperti ini, dengan penuh kenikmatan-kenikmatan, maka kemudian Shaddad ini sombong. Dia mengatakan, kalau begitu saya di dunia ini akan membuat seperti surga. Jadi dia malah menantang. Ketika dikatakan dunia ini hanya sebentar, nanti di akhirat akan ada surga dengan berbagai jenis kenikmatan-kenikmatan. Shaddad ini malah apa? Dia malah, oh kalau begitu saya buat. Nah, seperti apa sih surga? Oh seperti ini, saya buat seperti surga yang kamu ceritakan itu. Akhirnya apa? Dia membangun istana. Dia membangun istana dari emas, dari perak. Pokoknya dia membuat istana dunia dia seakan-akan surga nanti di akhirat seperti yang diceritakan oleh para nabi. Akhirnya apa? Dia selesai. Dia membangun istananya, bangunan yang megah terbuat dari emas dan perak dengan berbagai macam yang seperti yang menurut dia, seperti yang diceritakan yang diceritakan oleh para nabi itu. Dia membangunnya selama 300 tahun. Setelah 300 tahun selesai, belum dia menempatinya, dia mati. Jadi dia belum sempat masuk ke dalam istana itu yang dia bangun sebagai surga dia di dunia. Menurut dia, surga dia di dunia, dia belum masuk ke dalam tempat itu, dia sudah mati. Artinya apa? Artinya dia tertipu. Dia menganggap bahwa dunia ini selama-lamanya. Sehingga dia mempersiapkan diri untuk membuat surga di dunia ini. Ternyata sebelum dia memasukinya, dia kemudian telah mati. Dan itu banyak. Ini apa? Ini seorang raja yang memiliki harta yang melimpah, bisa saja dia kemudian membuat tempat yang menurut dia mungkin mirip dengan surga, tetapi tentu sangat jauh dibandingkan dengan surga yang nanti di akhirat. Nah, tetapi umur dia juga panjang 900 tahun, tetapi ternyata apa? Sebelum dia memasuki tempat itu, dia sudah mati. Di dunia ini juga banyak ada orang yang merasa hidup selamanya di dunia ini, sehingga dia yang difikirkan hanya bagaimana membangun rumah,
rumah sudah bagus dibangun lagi, sudah bagus dibangun lagi, direhab, sudah punya, dibangun yang sebelah sana lagi, membangun yang sana lagi, sehingga sebagian orang itu rumahnya bukan hanya satu. Yang rumah ini sudah bagus, dirombak lagi, dibangun lagi, di sana lagi pengen bangun yang lain, pengen yang di sana, dan seterusnya. Berpikirnya hanya membangun rumah di dunia ini, dia lupa untuk membangun rumah di akhirat dan di dalam kuburnya. Sehingga sebagian orang belum selesai rumah yang dia bangun, dia belum sempat untuk menikmatinya, dia sudah mati. Akhirnya yang menempati adalah ahli warisnya. Kalau ditempati lumayan, ternyata setelah dia mati dibuat rebutan oleh anak-anaknya. Anaknya bertengkar, anaknya bunuh-membunuh karena apa? Berebut harta yang dia tinggalkan. Nah, ini karena apa? Karena dia merasa dia hidup di dunia ini selamanya. Padahal tidak demikian. Kita harus merasa bahwa dunia ini sebentar. Ya sudah, yang difikirkan adalah rumah di akhirat nanti. Yang difikirkan adalah rumah yang di dalam di dalam kubur. Karena rumah yang di akhirat nanti dan rumah yang di kubur nanti itu tergantung bagaimana kita membangunnya di dunia ini. Jika kita membangunnya di dunia ini dengan amal soleh, dengan keimanan dan amal soleh, maka kita akan mendapatkan rumah yang bagus ya nanti di akhirat. Jika tidak, maka sebaliknya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian orang yang merasa bahwa di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai seorang pengembara, maka dia tidak akan memiliki tulul amal. Apa tulul amal? Panjang angan-angan. Angan-angannya itu terlalu panjang di dunia ini. Nanti kalau saya tua, yang dipikir nanti kalau saya tua, padahal dia belum tentu tua. Yang dipikirkan bukan nanti kalau saya di akhirat nanti, kalau saya sudah mati. Yang difikirkan bukan itu, tetapi nanti saya tua, saya akan begini, dan seterusnya. Nah, itu namanya tulul amal, kepanjangan. Angan-angannya itu kepanjangan. Karena banyak orang yang memikirkan hari tua, tetapi hari itu tidak terjadi. Tidak semua orang akan menjadi tua. Karena apa? Sebelum tua dia sudah mati. Maka dia tetap muda saja. Dalam pandangan orang dia akan tetap muda. Karena apa? Dia sudah mati dalam keadaan muda. Tidak pernah kita mengetahui dia menjadi tua. Dan itu karena itu seseorang hendaknya tidak berpikir hari tua, tetapi berpikir tentang hari akhirat yang sudah pasti. Sedangkan hari tua itu tidak pasti terjadi pada setiap orang. Pernah kita sering menemui orang yang seperti itu. Ketika dia muda, ketika dia masih sehat, yang difikirkan saya harus kerja keras. Saya harus kerja keras, membanting tulang, mencari harta sebanyak-banyaknya mumpung masih kuat. Nanti kalau saya sudah tua, tinggal saya beribadah. Saya berangan-angan nanti kalau sudah tua, ya saya cuman duduk, berzikir, baca Al-Quran, pergi ke masjid, begitu seterusnya. Itu nanti hari tua saya seperti itu. Sekarang saya masih sehat, maka mumpung masih sehat, saya cari harta yang sebanyak-banyaknya. Nanti kalau saya sudah tua, pensiun saya beribadah kepada Allah. Ternyata apa? Tidak terjadi. Dia pas kerja, ternyata kecelakaan dalam pekerjaannya, kemudian dia meninggal dunia. Ini banyak terjadi seperti itu. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang tahu dirinya nggak lama di dunia ini, dia nggak akan panjang. Angan-angannya di dunia ini tidak akan panjang. Tetapi yang dia pikirkan adalah setelah itu. Kemudian yang ketiga, perhatian tidak terfokus pada urusan-urusan dunia. Kalau kita merasa di dunia ini hanya sebentar, maka
pikiran kita pasti nggak fokus pada dunia, tetapi fokus pada akhirat. Itu sudah pasti seperti itu. Kalau seseorang ingat kalau dia kalau dia meyakini beriman akhirat itu ada. Kalau dia tahu di dunia ini sebentar, akhirat itu lama, maka fokus dia adalah akhirat, bukan fokus untuk kepentingan dunia. Karena dunia hanya sebentar, ngapain dia kemudian menghabiskan energi dia untuk memikirkan hal-hal yang duniawi, sementara ini tidak lama. Sesengsara-sesengsaranya orang di dunia ini hanya sebentar. Misalnya kamu hidup miskin di dunia ini, hidup miskin, makannya nggak enak, hanya serba sederhana, pas-pasan, nggak lama, nggak akan lama, paling 10 tahun udah nggak akan nggak akan merasakan itu lagi. Mungkin 50 tahun, 40 tahun setelah itu nggak akan merasakan kemiskinan yang seperti itu. Setelah itu kamu akan merasakan kenikmatan nanti di akhirat jika kita menghadapi musibah itu dengan kesabaran. Kemudian yang terakhir, kalau kita merasa bahwa diri kita di dunia ini hanya sebagai seorang pengembara, maka pasti kita akan bersegera untuk beramal soleh dan tidak menunda-nundanya. Kita akan bersegera untuk beramal soleh. Karena apa? Ini nggak ada waktu ini. Akhirat nanti ditentukan oleh dunia yang pendek ini. Jika dunia yang pendek ini tidak aku segera untuk berbekal, tidak segera untuk beramal, maka akan celaka saya nanti. Maka dia akan segera, bagaimana dia tidak akan menunda dalam berbuat kebaikan. Inilah yang kemudian diterjemahkan, dimaknai oleh Abdullah ibnu Umar, idza asbahta fala tantaziril masa, idza amsaita fala tantaziris sabah, wa idza asbahta fala tantaziril masa. Jika kamu berada di waktu sore, jangan kamu tunggu pagi, malam ini. Apa yang kamu bisa lakukan dari amal soleh ini, lakukan, jangan tunggu besok sajalah. Besok kan masih ada waktu. Iya, kalau masih ada waktu. Kalau nggak ada waktu, bagaimana? Kalau kamu di waktu pagi, jangan kamu tunggu malam. Misalnya ada perbuatan baik yang bisa kita lakukan pagi ini. Jangan bilang, oh nanti malam aja saya lakukan. Kalau di malam bisa dilakukan di malam itu, jangan kamu katakan besok saja saya lakukan. Tetapi lakukan sekarang ini, jangan kamu tunda di dalam kita berbuat amal yang baik. Kenapa? Karena itu tadi, di atasnya Rasulullah sudah mengatakan kamu di dunia ini adalah seperti gharib. Gharib, orang yang asing. Sehingga beliau kemudian mengatakan wa khud min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Pergunakanlah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu dan waktu hidupmu untuk waktu matimu. Dalam hadis yang lain, ightanim khamsan qabla khamsin itu. Artinya pergunakanlah waktu yang 5 sebelum datangnya waktu yang 5. Di antaranya apa? Waktu sehatmu sebelum waktu matimu, waktu sakitmu, waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Ini harus dipergunakan. Kita ini sehat tapi akan sakit. Nggak ada orang yang nggak sakit. Minimal sakit ketika akan mati. Kita ini adalah hidup dan kita pasti akan mati. Maka orang yang berakal, pergunakanlah waktu sehat sebelum datang sebelum datang sakit. Pergunakanlah waktu muda sebelum datang waktu tua. Ini yang muda-muda harus dipergunakan semaksimal mungkin waktu muda itu untuk beramal kebaikan.
Karena banyak sekali amal kebaikan tidak bisa dilakukan oleh orang tua. Banyak sekali. Misalnya apa? Misalnya dengan memperbanyak hadir dalam majelis-majelis ilmu agama. Ketika seseorang itu masih muda, badannya sehat, banyak sekali kebaikan yang bisa dia lakukan. Dia bisa menghafal sebanyak-banyaknya Al-Quran, hadis, pelajaran-pelajaran. Dia otaknya masih segar, kemudian masih cerdas, badannya masih sehat. Itu dia bisa melakukan itu. Banyak sekali kebaikan hadir di mondok di sini, mondok di sana, dan seterusnya. Kenapa? Badannya masih sehat. Tapi lihatlah orang tua. Apa yang bisa mereka lakukan? Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Badannya sudah lemah. Sholat saja entah berapa rakaat dia kuat. Badannya sudah terasa sakit semua. Mau ruko anunya sakit, sujud agak lama nggak tahan. Bagaimana orang tua? Nah, sementara yang muda ini sholat masih kuat, beribadah masih kuat, baca Al-Quran masih tahan, badannya sehat, thalabul ilmi masih mendukung, otaknya masih mendukung. Kalau yang sudah tua, jangankan suruh menghafal satu hadis, setengah hadis pun nggak bisa menghafalnya. Nah, tapi kalau yang muda, semuanya bisa dilakukan. Karena itu pergunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Waktu tua itu waktu yang lemah. Badan seseorang sudah tidak mendukung untuk seseorang melakukan kegiatan-kegiatan ketaatan. Sementara waktu muda itu waktu yang luar biasa. Karena itu dahulu para sahabat, kemudian juga para ulama, itu pasti mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu mudanya dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang sukses pasti dimulai dari memanfaatkan waktu muda. Waktu muda itu adalah waktu yang sangat berharga sekali bagi seseorang. Sebagian orang berpikirnya terbalik, mengatakan mumpung masih muda, kita gunakan untuk bersenang-senang. Kalau nanti tua baru tobat. Nah, ini pikiran yang terbalik. Karena apa? Ketika seseorang nanti ternyata sampai kepada hari tua, yang terjadi apa? Penyesalan. Yang terjadi nadam, getun, penyesalan. Dulu kenapa ya saya masih muda nggak mau belajar, sekarang saya bodoh. Dulu kenapa ya saya ketika muda tidak mau beribadah dengan giat, sekarang saya sudah nggak kuat lagi. Kenapa dulu saya ketika masih kaya tidak mau sedekah, sekarang saya sudah nggak punya harta lagi. Kenapa dulu waktu saya sehat saya tidak memperbanyak amal, sekarang saya sudah sakit, nggak bisa lagi memperbanyak amal soleh, dan seterusnya. Yang terjadi adalah penyesalan, dan penyesalan itu akan terjadi di belakang, tidak di depan. Nah, kalau di depan bukan menyesal namanya. Jadi penyesalan terjadi di belakang, dan itu yang terjadi pada seseorang ketika seseorang tidak memperhatikan 5 hal ini, yaitu waktu hidup sebelum matinya, waktu sehat sebelum sakitnya, waktu muda sebelum tuanya, waktu longgarnya sebelum sibuknya. Itu adalah waktu-waktu yang harus diperhatikan oleh seseorang sebelum datang waktu yang lainnya yang seseorang kehilangan kesempatan untuk kemudian memperbanyak amal saleh. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir ada perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan irtahalatid dunya wa hiya mudbirah. Ini sebenarnya semakna dengan hadis wartahalatil akhiratu wa hiya muqbilah. Dunia ini berjalan menuju habis. Syarat ilal inqita. Nah, dunia ini terus berjalan, tetapi berjalan menuju habis. Umur kita ini bertambah, tapi
Bertambah ini sebenarnya semakin apa? Semakin habis umur itu. Bukan semakin banyak, tetapi semakin habis umur kita. Wartahalatil akhirah wahya muqbilah. Sementara akhirat itu juga berjalan menuju keabadian. Artinya tidak akan abadi. Walikulli wahidin minhuma banun. Setiap dari keduanya, dunia dan akhirat, itu ada orang yang mencarinya. Fakunu min abna'il akhirah. Pesan beliau, maka kalian jadilah orang-orang yang mencari akhirat, artinya yang fokus untuk mencari bekal akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang fokus untuk mencari kehidupan di dunia ini, kesenangan di dunia ini. Fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadanil hisab wala amal. Nah, sesungguhnya hari ini di dunia adalah tempat untuk beramal, tidak ada hisab. Sementara nanti di akhirat itu adalah hisab, perhitungan amal, pertanggungjawaban amal kita di dunia, wala amal, dan tidak ada amal nanti di akhirat. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu ini sangat singkat. Karena itu waktu yang singkat pasti berharga. Al-waktu aghla minaz zahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Ilam tasrifu fi ta'atillah zahab. Apabila kamu tidak menggunakan waktu yang singkat dalam ketaatan kepada Allah, maka waktu ini akan pergi begitu saja secara sia-sia. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.